시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 시작이라는 걸 넌 믿을 수 있겠니? 이제야 사랑을 할 것 같아. Ready or not 듣는 거야 나를 믿어. Soldiers knocking doors down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari kesetimbangan reaksi. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang KC. Apa itu KC? KC merupakan tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi suatu zat yang akan dihitung dalam suatu reaksi berdasarkan molaritas dari zat tersebut. Dan ada suatu hal yang sangat penting dalam menghitung KC. Kalian akan menemukan seperti suatu reaksi kesetimbangan yang akan ada suatu wujud atau fase di dalam suatu zat tersebut. Dan yang hanya kita gunakan dalam KC ini adalah zat berupa gas dan larutan. Wujud atau fasenya, KC dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Yang bagian homogen ini memiliki wujud yang sama dalam suatu zat. Yang kedua ada heterogen, memiliki wujud yang berbeda-beda dalam suatu zat. Selain dengan KC, cara menentukan tetapan kesetimbangan bisa menggunakan KP, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsialnya. Dalam menentukan nilai KP, kita juga harus melihat wujud atau fase dari suatu zat yang diketahui. Jadi zat yang diketahui harus memiliki wujud gas saja, tidak boleh ada zat atau wujud atau fase yang lain seperti solid, liquid, atau larutan. Kita tidak menggunakan yang ketiga ini, kita hanya menggunakan yang gas saja. Juga kita akan membahas tentang derajat disosiasi. Apa itu derajat disosiasi? Derajat disosiasi merupakan perbandingan antara banyaknya nilai zat yang terurai dengan zat mula-mula, yang rumusnya sebagai berikut. Yang terakhir ada pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan merupakan perubahan distribusi antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Pada asas Le Chatelier, ia mengatakan bahwa jika sistem kesetimbangan diadakan suatu aksi, maka sistem akan berubah sedemikian sehingga mempengaruhi aksi sekecil mungkin. Itu beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran ini. Yang pertama ada volume. Jika volume ditambah, maka reaksi akan bergeser ke bagian yang ditambah. Begitupun yang jika volumenya dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke bagian yang dikurangi. Yang kedua ada suhu. Jika suhu dinaikkan, maka ia akan ke endoterem. Jika sebaliknya atau diturunkan, ia akan ke eksoterem. Yang ketiga ada volume. Jika volume dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang lebih tinggi. Yang terakhir ada tekanan. Jika tekanan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke jumlah koefisien yang besar. Dari video saya, mohon maaf jika ada salah kata atau salah paham, mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.